Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan hari ini. Agar kegiatan kita lancar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari ibu dan dilanjutkan oleh kalian dari sebelah kanan, menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Oke, perkenalkan nama ibu Amalia Aryani, bisa dipanggil Ibu Amel. Perkenalkan nama saya Naya, bisa dipanggil Naya. Perkenalkan nama saya Ayu Eminan Hidayati, bisa dipanggil Ayu. Perkenalkan nama saya Inayatun Nabila, bisa dipanggil Abel. Perkenalkan nama saya Laila Pendana, bisa dipanggil Kala. Perkenalkan nama saya Dolatul Mukarramah, bisa dipanggil Dudu. Perkenalkan nama saya Muhammad Afraf Bined, bisa dipanggil Robert. Dan perkenalkan nama saya Ali Sedikin, bisa dipanggil Diki. Tadi sudah saling mengenal ya satu sama lain. Sebelumnya dengan berkumpulnya kita pada pagi ini, maka tentu kalian itu sudah melihat pengumuman yang ibu tempel di mading sekolah. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa tujuan kita berkumpul di sini? Sudah, Ibu. Di sini kan kita akan melaksanakan konseling kelompok. Oke, betul sekali. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Tahu. Oke, ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Konseling kelompok ini merupakan salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di mana pada kegiatan ini tuh adanya yang disebut dengan pembimbing kelompok dan anggota kelompok. Di mana pembimbing kelompok itu ibu dan anggota kelompok itu kalian. Nah, di sini kita sepakatkan waktu 40 menit. Bagaimana? Ya, Ya, Bu. 40 menit ya. Ya. Lalu di konseling kelompok ini kalian mengungkapkan masalah masing-masing. Setelah diungkapkan, kalian memilih salah satu topik masalah apa yang akan diselesaikan. Di sini juga ibu berperan hanya sebagai pendamping kalian. Yang mengambil solusi itu kalian dan yang menetapkan solusi juga kalian. Paham? Paham. Lalu satu lagi, di dalam konseling kelompok ini ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan kepada kalian, yaitu mengenai asas-asas apa saja yang ada dalam konseling kelompok ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini tentu semuanya tentunya semua permasalahan yang disampaikan tidak boleh dibahas lagi pada saat kita semua keluar dari ruangan ini. Paham? Paham. Lalu yang kedua, asas keterbukaan, di mana kalian semua secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang kalian alami tentunya. Paham? Paham. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana pada konseling kelompok ini kalian tidak adanya mengalami paksaan di dalam pelaksanaan ini. Nah, dengan sukarela datang ke ruangan ini untuk melaksanakan konseling kelompok. Bagaimana? Sudah paham atau masih ada yang mau dipertanyakan? Sudah ada, Bu. Sudah paham. Oke, sudah paham ya? Ya. Sebelum melanjutkan kepada tahap selanjutnya, kita lakukan terlebih dahulu janji atau sumpah. Tolong ikuti instruksi yang ibu katakan. Yang pertama, angkat tangan, lalu pejamkan mata. Yo. Lalu ikuti apa yang ibu bicarakan. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari
saya sendiri, baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. maupun dari orang lain. Oke, sekian sumpahnya. Jadi kalian tidak boleh membocorkan ya. Ya Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, bagaimana kalau kita lakukan dahulu yang namanya ice breaking? Boleh Bu. Boleh Bu, boleh. Soalnya kelihatan masih agak isu gitu, biar tambah semangat juga ya. Iya. Oke. Nah, di ice breaking ini Ibu namakan kebun binatang, di mana kalian nanti memilih salah satu nama hewan yang ada pada kertas yang sudah Ibu sediakan. Nih, di sini Ibu sudah menyediakan nama-nama hewannya, boleh di-sharing sama temannya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Boleh sebutkan dulu dapat apa aja kalian? Ayo. Dari saudari Inai, guru, lalu Kucing Bu. ya. Buaya, Bu. Oke. Rubah Bu. Coba. Kadang Bu. Oke. Harimau. Oke. Cincang. Cincang. Oke. Nah, nanti pada saat nama binatang yang Ibu sebutkan kalian tuh harus mengikuti instruksi yang Ibu berikan. Ya, Bu. Bagaimana, paham? Paham. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Misalkan kalian itu dapat buaya, lalu Ibu mengucapkan, "Buaya, tolong petikan jari." Buaya ya, yang lain diam. Dan seterusnya seperti itu. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau sudah mengerti, kita langsung lanjut ke ice breaking-nya. Rubah, tolong pegang pipi. Oke. Buaya, tolong petikan jari. Kucing, tirukan suara hewannya. Meow. Kanguru. Tolong. Dadah. Halo. Harimau, tolong mengaum. Oh. Kadal, tolong tepuk tangan. Cicak, bunyikan suaranya. Oke, Ibu akan lakukan dengan cepat ya. Baik Bu. Ayo, fokus ya. Ya, Bu. Nanti tapi Ibu gak akan sebut instruksinya ya. Kalian langsung langsung ke misalkan pegang pipi langsung atau tepuk tangan gitu ya. Ya Ibu. Oke. Rubah. Buaya. Kucing. Kanguru. Harimau. Raw. Kadal. Cicak. Kucing. Meow. Harimau. Raw. Rubah. Kadal. Cicak. Oke. Gimana, udah semangat? Udah pada seneng? Sudah. Oke. Ibu harap setelah melaksanakan ice breaking tadi kita menjadi semangat, fokus dalam melaksanakan konseling kelompok. Oke, Ibu harap setelah melaksanakan ice breaking tadi kita menjadi semangat, fokus dalam melaksanakan konseling kelompok. Baik, kalau begitu apakah kalian sudah siap pada tahap selanjutnya? Siap Bu. Baik, kalau begitu kita memasuki kegiatan utama kita, di mana nanti secara bergantian kalian menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi sekarang. Mungkin ada yang mulai terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi gini Bu, saya mempunyai masalah perbedaan pendapat dalam organisasi. Ketika rapat, saya sering beda pendapat dengan teman saya. Ketika pendapat saya ditolak sama teman saya sama teman saya hubungannya itu jadi renggang, jadi asing begitu. Sudah. Oke, silakan dilanjut. Saya Bu. Jadi gini Bu, saya itu kekurangan motivasi.
Dan di rumah saya itu kan saya sendirian, orang tua saya itu bekerja di luar kota. Jadi saya itu kurang motivasi dari orang tua. Ya begitu. Ya, silakan dari Kalau saya, Bu, masalah saya itu, saya kan tiap malam itu punya aktivitas itu main game, Bu. ya. Dari aktivitas tersebut itu bisa apa? Mengganggu apa ya? Mengganggu saya saat belajar, Bu. Dari segi belajar dan di sekolahan juga, Bu, sering telat juga gitu. Ayo, silakan dilanjut. Jadi permasalahan saya itu mengenai kesulitan mengatur waktu. Ya, kan saya sekolah sambil bekerja. Nah, saya tuh saat ini lebih memprioritaskan pekerjaan saya karena kewajiban. Nah, sekolah juga sama-sama wajib. Tapi kan kalau sekolah bisa bolos, jadi lebih memprioritaskan ke pekerjaan saya. Kalau boleh tahu kerja apa ya? Kerja di toko di rumah. Ayo, silakan dilanjut. Saya tuh punya masalah dijauhi teman, Bu. Karena teman saya semenjak saya punya cowok, saya itu berubah gitu, Bu. Saya lebih mentingin cowok saya gitu, Bu. Jadi teman-teman saya tuh pada dijauhin saya, Bu. Padahal sebenarnya enggak sih, Bu. Saya sama aja. Mungkin mereka merasanya tuh saya berubah gitu. Setelah dijauhkan itu nggak mencoba kayak bicara lagi sama teman? Sudah, Ibu, saya sudah mulai deketin mereka lagi, biar saya bisa deket kayak dulu lagi gitu, Bu. Tapi teman-teman saya bilangnya, udahlah kamu sekarang udah berubah banget, nggak kayak yang dulu, mentang-mentang udah punya cowok baru gitu, Bu. Lebih pentingin cowoknya dibanding kita, padahal dulu kita bareng-bareng loh bilang gitu, Bu. Ayo, Sudah. Kalau masalah saya itu, Bu, saya itu sering bolos di sekolah. Tapi hanya pelajaran tertentu sih, pelajaran bahasa Inggris. Karena saya itu sulit untuk memahami pelajaran bahasa Inggris. Jadi karena nggak suka itu jadi bolos. Iya. Oke. Silakan dilanjut. Saya tuh masalah saya tuh nggak enakan dulu. Saya tuh masalah ulang-ulang. Masalah saya tuh gak enakan, Bu. Masalah gak enakan ini nih yang buat saya tuh gak percaya diri buat ngungkapin apa yang ada di dalam hati saya, Bu. Ini nih mengganggu saya, Bu. Sudah. Oke. Dari beberapa masalah yang sudah diceritakan tadi, menurut kalian kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin permasalahan Ella ya, karena permasalahan Ella ini mengenai gak enakan. Kalau sikap gak enakan itu terus ada pada diri Ella bakal sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Setuju, Bu. Saya juga setuju masalah Ella yang akan dibahas. Karena saya pun juga nggak enakan orangnya. Ada pendapat lain? Ya, Bu. Menurut saya sih permasalahan Ella ini kurang oke, Bu, karena saya sendiri tuh enak-enak aja kayak gitu. Tapi kalau emang teman-teman yang lain pengen mengangkat permasalahan dari saudari Ella, saya ikut aja. Oke, jadi yang lain setuju kah kalau misalkan permasalahannya Ella yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Setuju. Setuju ya, karena kalian sudah setuju. Ibu akan membahas permasalahannya Ella. Sebelumnya, Ibu pengen Ella menceritakan lebih detail permasalahan yang sedang kamu alami. Gini, Bu, masalah saya kan gak enakan. Nah, gak enakan di sini tuh kayak gak bisa ngomong, Bu, apa yang ada di dalam hati saya. Contohnya nih, Bu, ya, ada tuh, saya tuh sekelompok sama teman-teman saya. Terus saya ngomong ngajak ketemuan ke mereka, ngomong pembagian kelompok, pembagian tugas-tugasnya gitu, Bu. Nah, si A ini nyari materi, si B nyari bikin PPT. Terus saya ngurusin ketikan makalah.
nyusun makalah gitu Bu. Terus mereka pada gak mau, kayak banyak alasan gitu Bu. Terus saya tuh capek gitu Bu, kesel banget gitu. Tapi saya tuh gak bisa ngomong, gak bisa speak up ke mereka gitu. Itu sih yang buat keadaan saya tuh gak bisa gitu, gak bisa kayak gitu tok gitu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Tetapi apakah kamu belum pernah mencoba kayak atau gak keceplosan untuk memarahi mereka gitu? Belum pernah sih Bu, saya lebih ke pasrah aja gitu Begitu kasar aja karena keenakan itu ya. Oke, dari apa yang sudah kamu ceritakan tadi, Ibu pada konseling kelompok ini menggunakan analisis transaksional. Nah, analisis transaksional itu berasumsi bahwa setiap pribadi itu punya potensi untuk memilih dan mengarahkan ulang atau membentuk ulang mindsetnya sendiri. Jadi di sini akan menggunakan teknik role playing atau bermain peran. Bagaimana? Paham? Ya Bu, nggak paham Bu. Ya. Role playing itu apa Ibu? Role playing itu bermain peran. Jadi nanti di sini akan mereka adegan yang pada saat itu Ella lakukan dengan temannya. Nanti Ibu akan pilih beberapa menjadi temannya Ella pada saat itu. Paham? Paham. Oke, Ibu akan pilih beberapa penokohan ya. Ya Ibu. Ayu. Ya, oke. Nanti Ayu ini sebagai temannya Ella yang gak bisa mencari materi. Baik. Lalu Inaya sebagai teman yang tidak bisa membuat PPT. Baik Bu. Nah, di teknik role playing ini kamu pengen bilang Ella ke teman-temanmu apa yang kamu rasakan pada saat itu. Ya. Nah, di sini untuk penokohan teman-temannya ibu kasih gambar. Oke? Oke, kalian bisa pilih siapa aja. Jadi gini ya teman-teman, kemarin itu kan pembagian kelompok. Nah, kita tuh sekelompok. Wih, bagus tuh. Aku senang deh bisa sekelompok sama kamu. Iya, alhamdulillah. Nah, kebetulan tuh minggu depan pengumpulannya hanya 1 minggu. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Kalau Ayu itu cari materi. Kalau Inaya itu bisa bikin PPT. Nah, untuk aku sendiri itu nyusun makalah. Jadi gimana nih? Aduh kamu kan udah tahu kalau aku tuh mudeng aku tuh gak bisa cari-cari materi seperti itu, gak bisa aku gak tahu yang mau cari materi itu, gak tahu gimana kalau kamu aja deh yang cari, nanti bagian presentasi kamu kasihin ke aku yang paling banyak deh bacanya, aku bisa kalau kayak gitu Nah ya, apalagi aku kan sibuk sama organisasi-organisasi di sekolah ini. Gimana kalau nanti kamu aja deh yang kerja PPT, kan PPT itu gampang. Tenang, nanti aku transfer deh buat amunisi. Duh, gimana sih kalian ini? Masa ya cuma tugas kalian masih menge-menge kayak gini? Buat kamu nih ya Bu, kamu ini masa gak bisa nyari materi? Kan bisa dari YouTube, Google, TikTok, kan bisa cari dari situ. Masa gak tahu? Masa mau bergantung pada temannya sendiri? Buat kamu juga ini ya, masa gak bisa tuh bikin PPT? Kan bisa mengatur waktunya kamu sendiri. Kan ini sekolah tuh wajib Inaya. Kalau organisasi kan itu urusannya kamu. Kalau aku ya maaf aja aku kan gak pernah ya cari materi. Nanti aku usahain deh cari-cari di internet. Maaf Ella. Kamu ini ya? Ya ada maaf juga, mungkin nanti kalau ada waktu aku akan buat sendiri, tapi kalau nggak ada waktu biar menurut temanku yang lain aja. Oke, tadi kan sudah melakukan yang namanya teknik role playing. Bagaimana tadi sesudah melakukan teknik tadi, bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan saya lebih lega sih Bu, apa yang ada di dalam hati saya sudah diluapkan. Oke. Nah, iya, jadi semua orang itu bisa speak up untuk diri mereka sendiri.
Hanya saja kamu terlalu takut untuk mengungkapkan masalah mereka. Nah, jadi kita semua tuh harus berani untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Jangan takut untuk mengungkapkan, karena semakin kita memendam amarah itu di hati, kayak semakin gak enak juga gitu. Semakin pengen diluapin, semakin gimana gitu, kayak gitu. Paham? Karena prinsip dari analisis transaksional itu I'm okay, you okay, bukan you okay, I'm not okay gitu. Ya, paham? Nah, Tahu aku. oke, sip. Baik, kalau begitu kegiatan hari ini Ibu cukupkan karena sudah cukup pada kesepakatan kita 40 menit. Alangkah baiknya ketika tadi kan awal kegiatan membacakan doa, tentunya harus kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.